你们好，我们又见面了。现在我们要开始技术学习第四课生值二。Halo anak-anak semua, kembali berjumpa dengan saya Lasso Mariska. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran lesson 4 New Words yang kedua. Seperti biasa, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memberikan highlight atau stabilo pada lesson 4 New Words yang kedua yang ada di dalam halaman 43, textbook Mandarin Chinese Math is itu. Jadi silakan pause dulu video ini, kemudian kalian berikan highlight ya. Oke? Hal kedua yang harus kalian kerjakan adalah menuliskan di dalam buku catatan kalian seperti yang Lasso berikan contoh di samping ini sebanyak 1 baris untuk setiap new words yang kita pelajari dalam video hari ini. Kemudian ada beberapa latihan soal dalam bentuk menerjemahkan. Tolong kalian harus kerjakan menggunakan Chinese Hanse, pinyin, dan intonasi. 现在我们要开始第一预报预报预报. Kalau diterjemahkan artinya forecast atau ramalan. Biasanya digunakan untuk weather forecast atau ramalan cuaca. Sehingga biasanya weather forecast, weather kemudian forecast ya. Kemudian yang kedua, 告知yang artinya inform atau report, melaporkan ya, atau menginformasikan. Nah, kita akan latihan kedua kata ini dalam kalimat. Coba lihat latihan soal yang ada di bawah ini. The weather forecast inform tomorrow will have a typhoon in Shanghai. The weather forecast inform tomorrow will have typhoon in Shanghai. Oke, silakan gabungkan kalimat ini ya, sudah ada kata forecast, kemudian inform atau report ya. Terjemahkan di dalam menggunakan Hanse, pinyin, and intonation. Oke, beberapa kata ini yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan weather. Sebelumnya kita sudah mempelajari juga beberapa kata yang berhubungan dengan weather di New Words yang satu ya. Sekarang adalah lanjutannya. Yang ketiga, lei yu itu adalah thunderstorm ya. Lei sendiri artinya thunder atau petir ya, atau gurun. Yang keempat, taifeng atau angin topan ya. Feng sendiri artinya angin. Yang kelima, tuoyun itu cloudy. Yin sendiri itu artinya cloud, awan ya. Cloudy di sini artinya mendung. Kemudian yang keenam, yin tian itu adalah overcast day ya. Mendung ya, ini juga artinya mendung, tetapi perbedaannya dengan cloudy adalah kalau overcast day langitnya cenderung berwarna hitam ya. Nah, sedangkan kata overcast day, kata bendanya sendiri adalah yin ya. Yang ketujuh, wu itu adalah fog atau kabut. Kata ke-8 yaitu Xi'an is one of the city in China ya, salah satu kota yang ada di China. It's one of the oldest cities in China and one of the Chinese for great ancient capitals. Jadi ini adalah salah satu kota tertua yang ada di China. Kemudian the city is the starting point of the Silk Road and home to the UNESCO World Heritage Site Terracotta Army of Emperor Qin Shi Huang. Jadi di kota Xi'an ini terkenal sekali dengan adanya terakota ya, tentara terakota dari Raja Qin Shi Huang. Ya, kalau kalian main ke sana, kalian lihat ya, yang menjadi background dari gambar yang Lasso berikan ini adalah prajurit dari Qin Shi Huang, dan ini sangat-sangat terkenal sekali di China. Oke, kata ke-9 kita belajar kata zhiqian yang diterjemahkan artinya between. Kalau kalian masih ingat, sebelumnya di New Words 1 kita belajar kata above ya. Above itu isang. Kemudian below, isya. Kemudian ada about ya, cuoyo. Dan sekarang bertambah lagi zhiqian ya. Posisinya selalu diletakkan di akhir kalau menerjemahkan kalimat yang berhubungan dengan suhu udara ya. Oke, kemudian yang ke-10, kenang itu artinya possible, maybe, mungkin ya. Oke, kita lihat latihan soal yang ada di bawah ini. Yang B, Indonesia temperature
in April is between 30 degree until 35 degree. Jadi temperatur Indonesia di bulan April ini ya ada di antara 30 sampai 35 derajat ya. Seperti kalian ingat yang Lasso sudah ajarkan di New York pertama, untuk menerjemahkan kata is untuk suhu udara tidak menggunakan kata she, tapi kita menggunakan kata cai. Kemudian yang C, the weather forecast report this month maybe have thunderstorm in Xi'an. Ya, jadi kalimat ini ingat ada keterangan waktu, kemudian ada keterangan tempat. Ya, make sure bahwa kalian membuat grammarnya seperti yang Lasso sudah pernah ajarkan. Oke, selamat mengerjakan. Oke, kata yang ke-11, cuan, ya. Ini bukan cuan money, ya. Tetapi di sini cuan artinya turn atau berubah, ya, berubah. Nah, contohnya, lihat latihan soalnya. Yesterday morning the weather was very clear, ya. Jadi kemarin pagi cuacanya itu sangat cerah, ya. And then dan kemudian turn into overcast ya, kemudian berubah menjadi mendung yang gelap ya, seperti kalian lihat background dari gambar Lause ini ya, mendung yang gelap, jadi ada awan-awan kehitaman ya, then turn into overcast ya. Silakan kalian translate kalimat ini. Nah, di sini ada kata turn into, kalian boleh menggunakan cuan ya, turn into overcast. Oke, dua kata yang selanjutnya ini kita belajar keterangan waktu. Mungkin kalian sering mendengar ya, kalau ramalan cuaca mengatakan oh akan hujan di siang hari ya, kemudian malamnya akan mendung ya. Nah, itulah yang digunakan untuk siang hari yang tidak ada waktu jelasnya, kita gunakan kata pai tian atau daytime. Kemudian malam hari kalian boleh menggunakan kata ye qian ya. Tidak ada ketentuan waktu yang jelas, tapi kita cukup mengatakan siang hari pai tian, kemudian malam hari ye qian. Oke, paham ya penggunaannya? Oke, kata ke-14 ti. Kalau diterjemahkan artinya low ya. Kalau kalian masih ingat kita pernah belajar di lesson 3 itu kata the most ya. The most ya. Kalau Mandarinnya the most adalah cui ya. Cui. Biasanya kita gunakan kata low itu lowest ya. Terendah ya, terendah. Lowest atau cui ti ya. Hubungannya biasanya kalau kita belajar suhu terendah, misalnya di suatu negara suhu terendahnya -5 ya, -5. Jadi cui ti te qi wen ya, the lowest temperature ya, suhu yang terendah, the lowest temperature ya. Cui ti te qi wen ya, seperti itu cara penggunaannya. Kemudian yang ke-15, hou tian itu the day after tomorrow atau lusa ya. Yang ke-6,去年itu last year ya, tahun yang lalu. Bagaimana dengan next year ya, tahun depan, tahun yang akan datang, yaitu ming nian. Kemudian tahun ini this year ya, jin nian. Sekarang Lause meminta kalian melihat textbook Mandarin kalian, Chinese Made Easy itu halaman 44 ya. Di sini ada 4 nomor soal ya, di mana dalam tiap soal itu kalian diminta untuk menuliskan laporan cuaca yang terjadi pada beberapa kota di China di dalam buku kotak catatan Mandarin kalian menggunakan Hanse, Pinyin, dan intonasi, serta dilengkapi juga dengan terjemahan bahasa Inggris. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat contoh yang paling atas ya. Di situ ada nama kota yaitu Shanghai ya. Di gambar paling atas ada gambar ya, satu kota yang gemerlap ya. Itu adalah kota Shanghai. Kemudian di situ ada keterangan waktunya, 2 keterangan waktu. Yang pertama, Xintian, kemudian titik 2, Xiaoyu ya. Xiaoyu itu drizzle atau gerimis. Kemudian Mingtian, tomorrow, itu adalah you atau berkabut ya, berkabut. Nah, kalian diminta menuliskan ya, menggabungkan 2 keterangan waktu ini ya dalam satu kalimat untuk melaporkan cuaca yang terjadi di kota Shanghai. Kalau digabungkan seperti contoh berikut ini ya. Kita mulai dengan nama kotanya. Shanghai, Qintian, you, xiaoyu,
上海今天有小雨吗？ ya. 明天可能有雾。明天可能有雾。Kenapa menggunakan kenang ya? Karena ini masih possible, kemungkinan ya, kemungkinan terjadi ya. Kalau diterjemahkan seperti ini. It's drizzling in Shanghai today and tomorrow maybe have fog ya. Tomorrow maybe have fog. Jadi hari ini cuacanya itu gerimis ya. Dan besok mungkin ya kemungkinan akan berkabut ya, kemungkinan akan berkabut. Apakah boleh menggunakan kata will? Boleh ya, karena sifatnya possible, kemungkinan. Tetapi lebih cocoknya karena situasinya belum terjadi, kita menggunakan kata kenang ya, karena ini masih berupa ramalan, belum tentu akan terjadi ya, seperti itu. Oke, silakan kalian mengerjakan untuk 4 nomor yang lainnya. Di situ nomor 1 ada kota Huangshan, yang kedua kota Tali, yang ketiga itu Aumen, dan yang keempat itu Fenghuang ya, Fenghuang. Oke, silakan kerjakan dalam buku catatan Mandarin kalian. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan kalian tuliskan di dalam kolom komentar atau boleh bertanya kepada saya lewat meeting chat yang ada di Microsoft Teams. Selamat mengerjakan. Sangti Jufu Niman Cai Cien.